Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Alun Ayunagari. Di sini saya akan memberi informasi tentang sprain dan bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Nah, jadi apa sih sprain itu? Sprain itu atau biasa disebut kesleo atau terkilir merupakan keadaan di mana ligamen kita itu meregang secara berlebihan yang menyebabkan inflamasi, robek, maupun yang paling parahnya putus. Kasus sprain sendiri itu tuh sering banget terjadi pada masyarakat umum, terutama pada atlet bola maupun basket, dan biasa terjadi pada pergelangan kaki maupun pergelangan tangan. Tetapi sayangnya masyarakat umumnya itu masih suka salah dalam menangani kasus sprain ini. Karena biasanya pada masyarakat itu ketika kesleo itu pasti selalu dipijat, padahal dengan kita melakukan pemijatan di bagian yang cedera itu malah dapat menimbulkan bengkak yang lebih parah. Pada kasus sprain sendiri itu tuh terdapat istilah yang bernama don't harm. Jadi don't harm itu merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sprain. Istilah don't harm ini akan dijelaskan lebih lanjut pada video ini. Jadi ada istilah harm, don't harm. Jadi harm ini merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sprain. Itu harm ini merupakan heat itu jadi contohnya kayak kita tuh nggak boleh ngasih yang panas-panas, kayak nggak boleh dikompres air hangat. Kemudian ada A itu untuk alkohol, kemudian R nya untuk running itu jadi kita nggak boleh lari-lari, dan terakhir itu ada message yang tadi pijat tadi. Nah, jadi itu 4 hal yang tidak boleh dilakukan ketika sprain. Nah, terus bagaimana sih cara menangani sprain? Jadi sprain ini biasa dilakukan dengan menggunakan prinsip POLICE, POLICE yang merupakan sebuah singkatan. Nah, sebelumnya dari POLICE ini itu tuh ada metode yang namanya RICE sama PRICE. Nah, bedanya yang POLICE ini tidak menyarankan untuk mengistirahatkan terlalu lama dan juga memberi pembebanan yang optimal supaya inflamasi itu lebih cepat sembuh. Jadi sebelum kita melakukan polis, seperti biasa kita harus melihat dari SABC-nya. Kita lihat dulu apakah penolong dan korban sudah berada di tempat yang aman atau belum. Kalau belum, bisa kita pindahkan. Selanjutnya bisa dilihat dari ABC korban. Mbak, apakah Mbak bisa mendengar saya? Bisa. Jika pasien masih sadar, berarti kita bisa langsung melanjutkan ke polisnya. Jadi penanganan pertama pada polis ini merupakan proteksi, yaitu P, proteksi. Nah, jadi maksudnya ini korban itu harus mengistirahatkan bagian yang cedera dengan tidak menggerakkan bagian yang cedera tersebut supaya lebih cepat pulihnya. Penanganan yang kedua ialah optimal loading, OL, optimal loading. Jadi optimal loading ini dilakukan setelah proteksi. Nah, optimal loading ini itu tuh korban bisa mulai menggerakkan secara perlahan bagian yang cedera. Apa sih tujuannya untuk digerakkan? Jadi tujuannya itu untuk menstimulasi proses pemulihan dan dapat mencegah komplikasi seperti berkurangnya massa otot dan juga kekakuan sendi. Penanganan selanjutnya ialah AIS. Jadi korban itu harus dikompres dengan air es untuk mengurangi pembengkakan dan juga mengurangi rasa nyeri. Nah, biasanya dikompres dengan air es itu selama 10-15 menit dan dapat menggunakan ice pack yang dilapisi oleh kain seperti ini. Kemudian penanganan selanjutnya ialah kompresi, C untuk kompresi. Nah, jadi pada kompresi ini itu tuh bertujuan untuk mengurangi bengkak dan juga proteksi minimal untuk mencegah adanya cedera yang lebih berat. Biasanya kompresi ini dapat menggunakan elastic bandage seperti ini. Jadi nanti kaki korban yang sakit dibalut dan menggunakan ini. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan ketika membalut ialah tegakkan telapak kaki yang cedera dalam 90 derajat. Ini saya ambil contoh pada ankle sprain ya. Kenapa kaki korban itu harus ditegakkan dalam 90 derajat? Karena untuk mencegah cedera yang lebih parah. Lalu kita bisa lanjut membalut telapak dan pergelangan korban dengan menggunakan elastic bandage atau perban elastis. Nah, cara membalutnya tuh seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian pembalutan ini dilakukan secara berulang dan menyilang dari telapak ke pergelangan kaki. Kemudian lakukan pembalutan sampai perban tersebut tidak ada sisanya lagi buat dibalut. Nah, lalu kalau misal udah nggak ada sisa, kita bisa pakai penjepit atau bisa juga disisipkan ke bagian yang bisa disisipkan. Kemudian penanganan terakhir ialah yaitu elevasi. Elevasi ini berfungsi untuk mengurangi pembengkakan. Nah, jadi elevasi ini dilakukan dengan memposisikan bagian yang cedera ini lebih tinggi daripada jantung dengan menggunakan bantal atau juga bisa menggunakan benda yang lainnya. Ya, penanganan untuk sprain telah selesai dan jangan lupa untuk mengingatkan kembali kepada korban untuk tidak melakukan harm yang tadi yang sudah disebutkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.